Finally kita bisa ketemu. Langsung saja saya sapa Dr. Andreas Andri SP, spesialis bedah umum toraks kardiovaskular dan magister hukum. Langsung saja. Selamat siang Pak Andreas. Selamat siang Bu Dr. Tina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana Pak? Sehat ya? Luar biasa Bu, sangat antusias bisa berbincang-bincang pada siang hari ini. Oke. Nah, gimana nih Pak dengan keadaan saat ini ya Pak ya? Mungkin langsung straight to the point nih dengan keadaan yang kita semua udah vaksin gitu ya Pak, sudah mostly udah vaksin booster. Menurut Bapak nih sebagai dokter gitu ya Pak, meskipun mungkin spesifikasinya bedah umum gitu, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Menurut Bapak gimana nih Pak? Ke depan nih pandemi akan seperti apa Pak? Mudah-mudahan membaik atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang saya lihat dan saya dengar bahwa kasus-kasus khususnya Omikron ini sudah mulai menurun ya. Bisa terlihat khususnya di RSPAD jumlah yang rawat inap itu juga mulai berkurang. Kemudian kita juga melihat beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa terakhir ini penduduk Indonesia dibebaskan untuk bisa pulang kampung ya. Masa lebaran 2 tahun ini. Ya Pak. Ya, tapi saya tetap melihat perlunya kita tetap menggunakan prokes ya, protokol kesehatan itu yaitu menggunakan masker jauh lebih baik. Pertama, selain kita menghindari kemungkinan masih adanya tertular virus Omikron ini, yang jenis Omikron ini, kita juga bisa terhindar justru dari penyakit-penyakit lain, misalnya influenza, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui saluran napas. Demikian Bu. Tetap jadi saja mungkin, jaga tetap dijaga ya Pak prokesnya. Jadi kalau menurut Bapak pakai masker ini malah jadi culture atau kebiasaan baik yang mungkin akan tetap bisa kita jaga ke depan walaupun mungkin nantinya virus ini udah nggak ada gitu ya Pak ya? Iya, begitu. Kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit lain yang selama ini kita tidak perhatikan. Justru dengan adanya kebiasaan baik ini kalau bisa dilanjutkan lebih baik ya. Khususnya nanti memasuki misalnya rumah sakit atau tempat-tempat yang punya risiko kemungkinan tertular penyakit. Demikian Bu. Ya. Oke siap Pak. Mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Tadi saya baca CV-nya Bapak selain dokter juga sebagai TNI yang masih aktif gitu ya Pak ya. Kemudian di rumah sakit juga menduduki beberapa tentunya sebagai ketua instalasi patologi gitu ya Pak ya. Nah, kenapa sih Pak dengan background yang sebetulnya dokter, kemudian spesialis bedah umum, spesialis bedah toraks kardiovaskuler, kenapa Pak akhirnya tertarik untuk ngambil S2 gitu ya, dan S3 melanjutkan dokter hukum itu apa Pak alasannya? Jadi begini, sebelum saya mengambil magister hukum kesehatan, jadi saya itu sebagai seorang dokter, profesi yang menjalankan lebih banyak fungsionalnya, saya melihat beberapa tenaga medis, khususnya dokter gigi, dan juga ada beberapa tenaga kesehatan, khususnya perawat, itu cukup banyak yang diperhadapkan di peradilan pidana maupun perdata. Ya, kemudian saya juga sama sekali tidak tahu mengapa mereka kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga mereka diperhadapkan di pengadilan. Jadi boleh dikatakan saya ini buta hukum sama sekali. Awalnya begitu ya. Kemudian Ibu Tina kan tanya, setelah itu mengapa saya melanjutkan lagi mengambil S3 hukum? Yang jelas begini, setelah saya belajar hukum, saya menyadari betul bahwa peristiwa-peristiwa hukum itu ternyata terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai saat kelahiran, bahkan sejak di dalam kandungan, kalau memang diperlukan untuk itu. Khususnya berkaitan dengan hak warisnya. Kemudian di saat kita menikah, itu juga berhubungan dengan peristiwa hukum. Kemudian transaksi, bekerja, kemudian juga di dalam kematian, kan juga semuanya berhubungan dengan peristiwa hukum.
Nah, kemudian mengapa saya memilih program dokter hukum Universitas Borobudur? Ada 3 alasan yang kenapa saya pilih. Ya, yang pertama waktu itu memang KPS-nya adalah Profesor Dr. Faisal Santiago SHLLM, selalu involve ya, terlibat di dalam proses belajar mengajar, mendorong kami, memotivasi kami untuk selalu segera menyelesaikan disertasi. Jadi involve, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi memang proaktif dari pihak kampus betul. Gitu ya, dan kami lihat Prof ini berdiri di tengah-tengah kami ya, tidak hanya mengawasi atau mendorong dari belakang maupun menarik dari depan, tapi berada di tengah-tengah kami, mengajak kami untuk segera menyelesaikan program studi dokter ini. Karena ada giumnya nih Prof Faisal. Jadi katanya disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Gitu ya Pak ya? Iya, itu yang penting. Itu yang saya pegang selama ini, bahwa disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Demikian Bu. Yang kedua ya. Yang kedua saya lanjutkan. Pengajar-pengajar di program dokter hukum Universitas Indonesia itu banyak terdiri dari profesor-profesor, guru-guru besar yang memang berkompeten di bidangnya. Bahkan sebagian dari guru besar itu juga adalah hakim-hakim agung dari Mahkamah Agung. Dan dengan pengalaman mereka, hakim agung ini bisa menceritakan pengalamannya, jadi praktis ya, pengalaman praktis di lapangan. Demikian juga dokter-dokter hukumnya juga sangat berkompeten di bidangnya. Dan ada lagi juga dokter hukum di bidang kesehatan yang mengajar kami. Nah, yang ketiga, kami juga difasilitasi untuk memenuhi syarat dari Dikti, yaitu 2 jurnal internasional. Kami dibantu oleh Profesor Santiago dari program dokter hukum Universitas Borobudur. Kami diajak keluar negeri untuk presentasi di universitas-universitas terkenal. Jadi komplit ya Pak di sini. Salah satunya di Thammasat University di Bangkok yang sangat terkenal khususnya untuk ilmu-ilmu hukum ya di Asia Tenggara. Demikian Bu Tina. Jadi emang sangat komprehensif ya. Jadi awalnya mengambil kuliah hukum untuk magister dan untuk dokter itu memang karena ada kebutuhan advokasi gitu ya Pak ya. Melihat hukumnya khusus juga kesehatan ya Pak kesehatan, ya. Oke, jadi memang melihat kenapa banyak teman-teman dokter yang kemudian diadili gitu ya Pak ya. Nah itu seperti apa? Jadi memang kebutuhan untuk advokasi. Benar, kemudian mengambil program dokter hukum di Universitas Borobudur dengan 3 alasan tadi. Oke Pak. Mungkin yang selanjutnya, karena tadi saya lihat juga Bapak itu masih aktif sebagai dokter dan TNI di RSPAD, selain itu juga sebagai salah satu komisi etik gitu ya Pak. Nah mungkin ada hal yang barangkali mungkin saat ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat Indonesia, tentunya terkait dengan hukum kesehatan nih Pak. Nah kita tahu ya Pak, ada dokter Terawan yang sangat terkenal dengan metode brainwash-nya melalui DSA gitu ya Pak. Tapi saat ini banyak sekali berita yang sedang bergulir gitu ya Pak, terkait dengan pemecatan beliau dari ID, apakah juga kemudian nanti menjadikan beliau tidak bisa berpraktek sebagai dokter. Nah, mungkin tanggapan Bapak sedikit saja gitu ya Pak. Seperti apa Pak mengenai berita yang saat ini mungkin sangat banyak dibahas di media-media elektronik maupun di berita-berita, itu tanggapan Bapak sebagai sesama rekan dokter atau sebagai seseorang juga yang bekerja sebagai TNI gitu ya Pak, sesama rekan lah sejawat, seperti apa Pak? Ya, mohon maaf ini Ibu Tina. Jadi karena DSA maupun penelitian dari vaksin Nusantara itu berada di RSPAD, dan berkaitan saya ini adalah prajurit TNI ya, yang terikat pada Sumpah dan Sabta Marga, maka wewenang untuk memberikan tanggapan atau statement mengenai Bapak Terawan itu kami serahkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan kepala atasan kami langsung, yaitu Kepala Rumah Sakit RSPAD. Tapi sebagai pribadi saya menggambarkan saja, menginginkan ini cita-cita saja. Kalau di bidang hukum ada yang namanya restoratif justice. Betul. Ya. Jadi aliran hukum kita ini sudah banyak mengarah ke restoratif justice, dan sebagian itu juga pidana sudah beralih dari
retributive justice menuju ke restoratif justice. Semoga ke depan ini dalam penyelesaian masalah apapun juga mengikuti sistem hukumnya, yaitu restoratif justice. Ya, sehingga berita yang bergulir di media ini tidak serta-merta dan menjadi asumsi masyarakat gitu ya Pak ya? Siap Bu, seperti itu. Oke, jadi kedepannya itu pandangan saya seperti itu. Sebaiknya itu ada pemulihan dari para pihak ya. Jadi bukan ada yang menang, ada yang kalah, tetapi semuanya mengembalikan kepada ujung tujuannya adalah silaturahim. Jadi hubungan yang tetap baik satu dengan lainnya, seperti itu Bu. Oke, jadi kita tunggu segera, mudah-mudahan ada keterangan resmi dari kepala rumah sakit. Selain itu juga harapan Bapak sebagai rekan sejawat, sebagai dokter juga gitu. Mudah-mudahan nanti ketika ada hal-hal yang memang menjadi dispute itu bisa diselesaikan gitu ya Pak ya. Apalagi dengan kita sudah sangat menjunjung tinggi restoratif justice dan mudah-mudahan di dalam case ini juga itu bisa diterapkan gitu ya Pak ya. Ya, itu yang kami harapkan. Oke Pak, mungkin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, pada saat disertasi nih, karena Bapak latar belakangnya adalah dokter dan TNI, judul apa yang Bapak angkat dalam disertasi Bapak? Kemudian mungkin secara singkat penemuan Bapak seperti apa terkait novelty-nya? Ya, terima kasih. Jadi disertasi saya itu berjudul Efektivitas Hukum Transplantasi Organ Jantung Manusia pada Sistem Kesehatan di Indonesia. Mengapa saya memilih judul itu? Mengenai efektivitas hukum transplantasi jantung pada manusia di Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan anjuran KPS yaitu Prof. Sandiago maupun promotor saya Prof. Ade Saptomo, kalau mencari judul atau topiknya, carilah yang berkaitan dengan profesi kita. Dan profesi saya adalah sebagai dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskuler. Kalau Indonesianya dokter bedah jantung, paru, dan pembuluh darah. Itu yang pertama alasannya mengapa saya memilih judul ini. Karena memang basically Bapak. Iya, basicnya saya memang dokter bedah. Bedah jantung, paru, dan pembuluh darah. Dan yang kedua adalah alasannya, kita tahu bahwa transplantasi jantung yang pertama di dunia itu dikerjakan tahun 1967. Kira-kira 55 tahun yang lalu, Bu. Nah, sedangkan di Asia Tenggara, di Malaysia, itu diperkirakan 22 tahun yang lalu. Kira-kira tahun 1997. Kira-kira 24 tahun yang lalu. Padahal kita tahu, mohon maaf ini ya, sekitar tahun 70-an, Malaysia itu banyak meminta dosen-dosen dari Indonesia untuk mengajar di sana. Nah, mengapa transplantasi jantung ini belum dikerjakan di Indonesia? Nah, ini pertanyaan ini yang menyebabkan itu saya ingin meneliti dari bidang hukumnya itu apa yang menyebabkan transplantasi jantung ini belum dikerjakan di Indonesia. Nah, penelitian ini baik dengan menggunakan penelitian model hukum normatif dan maupun penelitian hukum empiris. Dan penemuannya dari kesimpulannya dari penelusuran hukum normatif, berarti saya melakukan penelusuran bagi sumber hukum pertama, kedua, dan ketiga. Kami dapatkan sebenarnya secara hukum, dasar hukum dari transplantasi organ itu sebenarnya sudah lengkap. Mulai dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hingga aturan-aturan perundangan yang dibawanya, sampai peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan itu sudah ada, sudah lengkap. Jadi produk hukumnya sebetulnya udah ready sudah ya Pak? Ready. Nah, secara empiris kita bisa temukan bahwa kita tahu bahwa sistem hukum itu dipengaruhi tiga. Tiga dari pertama adalah substansi hukumnya, legal substance. Ini dari Lawrence M. Friedman ya. Kemudian yang kedua daripada struktur hukumnya, legal structure. Ya. Dan yang ketiga ini adalah budaya hukum, legal culture. Nah, lebih banyak ini di sisi legal culture-nya. Kenapa nih Pak? Di sisi masyarakatnya. Karena begini, saya uraikan sedikit enggak apa-apa ya Bu ya. Dari segi teknis medisnya begini, kalau kita mau mengambil
donor jantung, jantung dari donor, orang itu harus meninggal dulu. Karena orang kalau diambil jantungnya pasti meninggal kan. Pasti ya Pak. Nah, sedangkan donor jantung itu diambil dari orang-orang yang sudah mengalami MBO, mati batang otak. Ya, jadi gini. Menurut Permenkes disebutkan bahwa mati itu didefinisikan dua. Meninggal itu artinya secara hukum ya. Yang pertama henti jantung dan henti pernapasan. Pengertian yang kedua, meninggal adalah mati batang otak. Jadi secara hukum sudah ada disebutkan konsep meninggal menurut hukum ya. Diatur. Dan IDI, Ikatan Dokter Indonesia juga sudah mengeluarkan definisi mati batang otak yang sama dengan peraturan Menteri Kesehatan. Lebih lanjut lagi, saya meneliti melalui penelitian hukum normatif di Fatwa MUI nomor 12 sudah disebutkan juga bahwa meninggal adalah meninggal mati batang otak. Setahu masyarakat, mati batang otak, otaknya sudah mengalami kerusakan permanen, tidak mungkin dia akan bangun kembali. Tetapi jantung dan paru-parunya masih berfungsi, Bu. Ditunjang oleh mesin napas, mesin ventilator. Nah, hal konsep kematian ini belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi legal culture-nya belum tentu cocok. Karena bagi mereka yang disebut meninggal itu ya henti napas, henti jantung. Secara keseluruhan gitu ya. Untuk mengambil itu sampai henti napas, henti jantung kemungkinan kecil keberhasilannya kecil. Jadi harus diambil pada saat orang itu masih di dalam mesin napas. Jantung dan paru-parunya masih berfungsi dengan mesin, bantuan mesin. Di Permenkes sudah disebutkan. Jadi orang-orang yang mau jadikan donor itu bisa saja diambil dalam keadaan mati batang otak. Diatur juga aturan-aturannya untuk memutuskan seseorang mati batang otak itu adalah disaksikan oleh 3 orang dokter spesialis. Yang pertama spesialis anestesi, spesialis saraf, dan 1 DPJP-nya, dokter utamanya. Dan itu diputuskan di ICU. Dan nanti akan tetap dipertahankan sampai jantungnya diambil. Nah, konsep kematian seperti ini apakah bisa diterima oleh masyarakat? Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Nah, yang penting di sini adalah usaha-usaha sosialisasi dari konsep-konsep kematian secara hukum ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini melibatkan banyak institusi. Dan negara dalam hal ini melalui pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan keputusan menteri. Membentuk apa? KTN. Komisi Transplantasi Nasional. Nah, KTN ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, juga dari Kementerian Kesehatan, itu yang akan mengatur aturan-aturannya, menyediakan bagaimana misalnya seorang mendonorkan, bagaimana melaporkannya, ada institusi yang mengatur penyediaan donor, kan bukan hanya jantung saja, mungkin ginjal, liver dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang lebih ke arah legal culture-nya, masyarakat sama enggak konsep kematian itu dengan hukum yang sudah tertulis. Hukum positif yang tertulis sudah ada, tetapi apakah masyarakat bisa nerima? Sampai sejauh ini guru besar saya di bidang bedah jantung, paru dan pembuluh darah, untuk transplantasi ginjal saja itu dari donor hidup, belum ada dari donor mati batang otak. Tapi kalau untuk ginjal sudah berjalan ya Pak di Indonesia? Iya, karena kita kan mempunyai ginjal 2, bisa diambil 1 dalam keadaan hidup pasiennya. Tapi untuk yang dari jenazah, yang orang mengalami mati, baik mati secara konvensional maupun mati batang otak, belum berjalan. Dan ada kesulitan-kesulitannya juga, Bu. Misalnya untuk kornea, sampai saat ini kita banyak mengimpor dari Sri Lanka. Jadi penyediaan donor di Indonesia itu ternyata setelah kita ketahui, setelah saya mempelajari melalui penelitian disertasi ini, lebih bersangkut paut dengan legal culture-nya. Demikian, Bu.
Oke, berarti tadi yang Bapak sampaikan bahwa sebetulnya secara produk hukum pemerintah itu udah get ready ya Pak sudah untuk lengkap. transplantasi jantung, tapi memang belum legal culture-nya ini yang mungkin susah. Nah, mungkin nanti kita bisa nih Pak laksanakan sosialisasi melalui Komisi Transplantasi Nasional atau KTN. Nanti mungkin saran dari saya, hasil disertasi Bapak ini bisa dijadikan buku Pak, sehingga bisa diakses gitu ya, apalagi mungkin nanti bisa melalui e-book ya Pak, sehingga nanti kita bisa teredukasi, karena memang sosialisasi ini butuh waktu dan butuh waktu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti karena disupport juga oleh pemerintah, bisa masyarakat Indonesia tuh bisa lebih aware, karena banyak sekali ya Pak kasus-kasus di mana orang Indonesia sebetulnya membutuhkan transplantasi jantung. Nah mungkin Bapak bisa mengedukasi sedikit sebetulnya siapa-siapa saja sih Pak yang membutuhkan itu sebagai salah satu tindakan medis yang diperlukan Pak. Ya, sebagai contohnya misalnya orang-orang dengan dekom jantung, gagal jantung yang sudah stadium akhir, stadium 4. Jadi udah gak bisa lagi pasang ring ya Pak? Baik gangguannya itu karena koronernya, pembuluh darahnya atau katupnya. Nah itu kalau tidak disiapkan transplantasi jantung, artinya pengertian begini, kita akan melihat pasien itu akan secara perlahan-lahan akan meninggal dunia. Tetapi dengan adanya transplantasi jantung masih ada harapan dia untuk melanjutkan kehidupannya. Seperti itu Bu. Jadi orang-orang ini ya kalau orang itu memiliki anggaran dana yang cukup besar, biasanya mereka akan ke luar negeri. Ke luar negeri baik ke Jerman, Australia atau Amerika atau Singapura. Nah di kita memang belum siap, belum ready untuk timnya ini. Sehingga memang ya sebenarnya dari segi biaya saya pikir cukup ya, orang Indonesia cukup mampu, dan sebenarnya tanggung jawab pengembangan transplantasi juga ada pada pemerintah. Pemerintah pusat nanti juga ada aturan yang mengatur pemerintah daerah. Demikian. Mungkin boleh sedikit bocoran Pak, biaya untuk transplantasi jantung yang harus keluar negeri itu kan jadi biayanya double-double gitu ya Pak. Kira-kira sebenarnya kalau untuk biayanya sendiri seperti apa Pak? Biayanya dulu ya beberapa tahun yang lalu itu 1 miliar. Sekarang sudah pasti berlipat ya. Bisa 2-3 miliar. Yang lebih mahal selain itu pasca operasinya juga. Setelah operasi dia harus meminum obat-obat tertentu yang tidak murah juga. Tapi tingkat keberhasilannya sebenarnya tinggi atau bagaimana? Ada contoh di salah satu negara di Asia Tenggara itu bisa sampai 15 tahun. Nice. Memang awal transplantasi jantung di Afrika Selatan itu hanya bertahan hidup kira-kira 8 hari. 8 hari dikarenakan dia infeksi pada paru-parunya. Tetapi itu transplantasi jantung yang kedua itu bisa bertahan cukup lama. Jadi itu sebenarnya mengandung harapan. Saya kasih contoh, kesulitan transplantasi itu bukan hanya di Indonesia, tetapi contohnya di Amerika yang sudah maju. Kebutuhan transplantasi jantung di tiap tahun itu 40.000 donor. Dan yang tersedia hanya 4.000. Itu biasanya dari orang-orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mengalami mati batang otak, sehingga mereka diambil jantungnya. Nah, di Singapura ada satu aturan hukum yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Ada yang namanya opt-in, opt-out. Opt-in and opt-out. Tulisannya OPT in. Kalau opt-in itu artinya begini. Kalau dia bersedia menyumbang jantungnya setelah dia mengalami kematian, dia memberikan surat waris bahwa setelah saya mati batang otak atau meninggal, saya menyumbangkan jantung saya. Itu opt-in. Kalau opt-out itu lain. Kalau saya menolak menyumbangkan darah, saya harus tanda tangan, harus bikin surat. Terbalik ya. Kalau yang opt-in, kalau bersedia tanda tangan. Surat persetujuan untuk menyumbang darah. Kalau di Singapura berbeda, opt-out. Kalau dia tidak bersedia, dia harus nulis, saya tidak bersedia, menandatangani. Jadi lebih mudah mendapatkan donor jantung dengan cara seperti itu. Aturan hukumnya seperti itu. Kemudian untuk mempermudah itu biasanya dikasih reward. Kalau di Saudi Arabia, kalau nggak salah dikasih 1.500 riyal penghargaan.
Dan Singapura juga memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mendonorkan jantungnya. Karena nantinya juga bisa menyelamatkan hidup orang lain gitu ya Terus Pak. Penghargaan yang penting juga, kalau seandainya si donor ini sudah tanda tangan, kalau sekiranya dia juga membutuhkan donor, dia akan mendapatkan prioritas. Nice. Itu mendorong orang-orang yang masih sehat, dia akan membuat pernyataan bahwa dia bersedia menjadi donatur jantung. Oke, ini sangat menarik ya Pak. Wah, saya berharap banget ini bisa dijadikan buku dan di launching secara nasional karena memang ini menjadi salah satu penemuan hukum ya, terutama di bidang hukum kesehatan yang memang menjadi kebutuhan juga nih masyarakat. Jadi tidak hanya bagi orang dalam tanda kutip yang memiliki uang sehingga bisa melanjutkan long life-nya gitu, melakukan transplantasi jantung, tetapi juga bagi kita semua lebih aware bahwa sebetulnya produk hukumnya sudah ready dan sudah ada beberapa comparative law-nya gitu, sudah ada perbandingan hukumnya negara-negara, bahkan di Singapura juga sudah bisa melakukan praktek itu gitu. Nah, terima kasih sekali Pak Andreas. Mungkin last question dari saya, mungkin singkat saja. Dengan perjalanan Bapak sebagai dokter, sebagai TNI, sebagai dokter hukum juga saat ini, dan tadi dapat bocoran juga sedang melanjutkan S1 hukum gitu ya Pak ya. Nah, mungkin berikan saya 3 kalimat yang menjadi pedoman hukum Bapak, terutama untuk sahabat-sahabat dan atau mahasiswa-mahasiswi saya nih di S1, S2 maupun yang sedang S3. Apa sih Pak prinsip hidup yang Bapak pegang teguh sehingga bisa menekuni apa yang Bapak lakukan, tentunya sepertinya long life learning ya Pak ya, tidak berhenti belajar hingga saat ini. Apa Pak? Jadi ada 3, tapi mungkin bukan bahasa hukum ya. Bahasanya tetap bahasa awam. Yang pertama itu punyailah excellent spirit. Jadi semangat excellencia kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu apa pengertiannya? Pengertiannya bagi saya ya, mungkin bagi teman-teman yang lain silakan punya pengertian yang berbeda. Pengertiannya itu adalah doing ordinary things in extraordinary ways. Nah, terjemahnya begini. Melakukan hal-hal yang biasa, yang rutin, tapi dengan cara-cara yang luar biasa. Extraordinary. Contoh ya, misalnya mahasiswa diberi tugas mempresentasikan tugas diskusi misalnya. Lakukan dengan excellent. Dan itu akan pasti cepat atau terlambat akan terbaca oleh dosen-dosen, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Demikian di tempat kerja. Kalau kita punya semangat excellencia, itu akan terbaca cepat atau lambat. Kita ini berbeda dengan orang. Saya tidak berbicara tentang kesempurnaan, tapi semangat extraordinary-nya berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya tidak mengenal namanya kegagalan. Yang ada itu sebenarnya proses pembelajaran. Jadi pada saat kita jatuh, kita bangun dan kita melangkah lagi. Jadi tidak ada namanya gagal. Seperti contohnya paling sering dipakai contoh adalah Thomas Alva Edison. Dia 1000 kali penelitian baru dia bisa menemukan lampu pijar. 1000 kali ya. Apakah yang ke 500 atau 950 atau yang 700 itu kegagalan? Bukan, itu proses menuju kesempurnaan. Dengan kok pakai kawat ini kok nggak bisa, ganti lagi. Kawat ini nggak bisa. Sampai akhirnya dia bisa menemukan, harus menggunakan alat ini, kemudian ada pakai gas ini sehingga menemukan itu. Jadi ada ketekunan juga di dalamnya ya jadi Pak. Itu proses pembelajaran, nggak ada namanya gagal. Jadi tapi jangan berhenti. Jatuh, bangun, melangkah lagi. Dan yang terakhir, ini yang penting ya bagi teman-teman saya juga yang sedang mengambil disertasi ini. Jangan berhenti saat merasa capek. Capek baik secara fisik maupun mental. Ya, kadang-kadang gak sempat lah, gak bisa lah. Tapi berhentilah atau berhenti saat sampai di tujuan. Sampai ya, pada sama-sama P-nya ya. Satunya capek, satunya sampai. Tapi sampai yang betul ya bahasa Indonesianya. Jadi berhentilah pada saat sampai di tujuan. Demikian Bu. Nah kalau teman-teman belum selesai, ya jangan berhenti. Minimal begini, kalau lagi lari, jangan berhenti tapi berjalan. Tapi tetap jalan penelitiannya. Berhenti saat sudah sampai, sudah selesai di ujian terbuka. Demikian Bu.
Oke, Pak Andreas, terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam acara launching buku, gitu ya Pak ya. Amin, sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Salam sehat selalu. Salam sehat.